Oke, halo guys. Jadi di video kali ini aku nggak keluar kemana-mana. Aku pengen cerita-cerita aja nih ke kalian apa yang aku rasain selama aku tinggal di Lombok. Malahan nih, aku sampai buat listnya 3 hal yang aku rasain selama aku tinggal di Lombok selama 25 tahun. 25 tahun aku tinggal di Lombok. Ini ada 3 poin yang aku bener-bener ngerasain selama aku tinggal di Lombok. Jadi buat kalian nih, dari kemarin kan aku lagi sering banget nih buat konten di luar, dan hari ini aku juga pengen buat nih konten untuk cerita-cerita bareng kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa kalian subscribe sekarang juga, karena aku lagi rajin-rajin yang konten di tahun 2024 ini. Oke, kita balik lagi nih. Jadi aku pengen cerita ke kalian nih 3 hal yang aku rasain selama aku tinggal di Lombok 25 tahun. Ini kali aja buat kalian yang orang Lombok juga ngerasain hal yang aku rasain. Yang pertama dulu nih ya. Yang pertama, di Lombok itu nggak pernah macet. Waduh, itu dia tuh poin utama yang bener-bener aku ngerasain banget dibanding tempat lain. Jadi, di Lombok itu jarang macet gitu loh. Bahkan nggak pernah gitu. Kalau misalkan nih, kayak kemarin, aku liburan ke Bali tuh ya. Mau kemana-mana, itu rame banget dan bener-bener macet. Malahan sempet ini ya, aku mau pergi yang jaraknya cuma setengah jam, itu jadi 1,5 jam saking macetnya. Sedangkan kalau di Lombok nih ya, kalian mau kemana-mana, itu jarang banget tuh kalian namanya ketemu macet. Ya paling nih, macetnya tuh waktu pagi atau enggak sore, waktu orang pulang kantor. Tapi itu macetnya enggak parah-parah banget gitu loh. Tetap aja dia bisa dibilang macet tapi lancar gitu dibanding tempat lain. Jadi itu tuh yang bener-bener aku ngerasain. Di Lombok itu tuh jarang macet. Mau liburan ke sana kemari, mau pergi ke sana kemari, itu jarang atau bahkan nggak pernah yang namanya macet. Ini buat kalian orang Lombok yang nonton, bener nggak tuh? Kalau di Lombok itu jarang atau bahkan nggak pernah macet. Tapi ini nih, oh iya, itu Lombok pernah macet, itu kalau kalian pergi, itu pulang sore-sore, itu kalau misalkan ada nyongkolan, bener nggak? Itu kalau misalkan pulang terus ketemu nyongkolan, itu baru deh tuh yang namanya macet, tapi ya nggak parah-parah banget dibanding tempat lainnya. Terus yang kedua, yang aku rasain selama tinggal di Lombok, itu makanannya itu murah-murah. Jadi kalau kalian ke Lombok itu ya, kalian liburan nih, kalian nggak perlu pusing masalah makanan di Lombok, karena makanan di Lombok itu murah-murah banget, mulai dari 5 ribuan ada. Malahan kemarin ya, kan aku buat konten di TikTok. Jadi makanan di Lombok yang murah itu harganya 5 ribuan. Terus ada yang komen, "Bang, di tempatku harganya 3 ribu udah bisa dapat nasi bungkus." Jadi aku mikir gitu, ini berarti kan kalau misalkan kita ke Lombok, budgetnya minim, itu bisa banget tuh kita tetap bisa makan, bisa minum. Karena buat makan di Lombok itu masih banyak banget kok yang murah-murah. Makanan 3 ribu, 5 ribu, itu kalian udah bisa dapat makan nasi bungkus di Lombok. Tapi kalau misalkan yang mahal, ya juga ada gitu loh. Terus, untuk makanannya juga variatif. Ada yang pedas, ada yang nggak pedas. Tapi kalau Lombok itu terkenal pedas. Jadi kalau misalkan kalian ke Lombok, itu kalian harus banget nyobain makanan-makanan yang Lombok yang pedas, terus rempahnya itu berasa banget. No debat, makanan di Lombok itu rempahnya itu bener-bener berasa banget. Contohnya kayak nasi rarang, nasi puyung, ayam taliwang, itu makanan Lombok yang harus banget kalian cobain waktu ke Lombok. Itu dia yang kedua, makanan Lombok itu murah-murah. Jadi kalian nggak perlu pusing masalah budget buat makanan. Dan yang ketiga nih, yang aku rasain selama tinggal di Lombok itu, tunggu, aku lupa. Oh iya, yang ketiga, itu tempat liburannya banyak. Jadi kalau kalian ke Lombok ini ya, kalau kalian mau ke Lombok nih, kalian harus buat to-do list mau kemana aja. Kalian mau pergi liburan ke Kuta, mau ke Tanjung An, ke Sembalun, ke Rinjani. Aduh, itu pokoknya banyak banget sih tempat liburan di Lombok. Jadi kalau kalian ke Lombok nih, kalian nggak perlu pusing. Mau liburan kemana aja bisa. Ke gunung bisa, bukit bisa, hutan bisa, sungai bisa. Karena di Lombok itu ya, aku bilang tuh kayak paket lengkap gitu loh. Kalian liburan kemana aja itu bisa. Terus untuk budgetnya juga termasuk murah. Kalian cuma bayar parkir 5 ribu, tiket masuk 5 ribu, mobil 10 ribu. Jadi bener-bener hemat budget banget gitu loh. Terus untuk bensin juga ya nggak terlalu jauh nih. Yang paling jauh kalau misalkan kalian pergi liburan, paling 3-5 jaman. Itu sih yang menurutku paling jauh ya. Tapi kalau yang dekat-dekat nih, kayak misalkan di kota Mataram, kalian mau ke Pantai Senggigi, itu jaraknya tuh cuman sekitar 15-20 menitan. Bener-bener deket banget. Tapi kalau misalkan nggak mau ke Senggigi pun, kalau dari kota Mataram nih,
kalian bisa ke Pantai Ampenan. Itu jaraknya ya, dari Mataram ke Pantai Ampenan itu 5-10 menit. Ini aja ya, dari rumahku ke Pantai Ampenan itu nggak sampai 5 menit. Terus buat masuknya itu cuman bayar parkir doang. Di Pantai Ampenan itu banyak makanan. Ada ikan bakar, ada kayak kerang-kerangan gitu. Pokoknya banyak banget deh itu makanan di tempat liburan di Lombok. Jadi itu tuh, kalau misalkan kalian ke Lombok, kalian nggak perlu pusing masalah mau liburan kemana, malahan kalian pusingnya itu mau kemana dulu gitu loh waktu liburan ke Lombok. Jadi itu tuh yang aku rasain selama aku tinggal di Lombok. Sama untuk suasananya, menurutku adem-adem aja gitu loh. Nggak terlalu berisik-berisik, nggak terlalu yang kayak ricuh sana-sini. Jadi kalau misalkan di Lombok, menurutku ya dibanding kota lain ya yang pernah aku datengin, kayak misalkan dibanding di Bali itu bener-bener padat banget karena itu banyak banget wisatawan, itu bener-bener full gitu loh. Jadi kalau mau kemana-mana di Bali tuh macet, mau jaraknya itu setengah jam, 1 jam, itu berasa 2 jaman sampai 3 jaman. Kalau di Lombok itu nggak bakalan sampai separah itu gitu loh. Tapi nggak tahu nih, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan Lombok bakalan kayak gitu. Karena di Lombok ini lagi digenjot banget buat wisatanya. Jadi kita nggak tahu nih, apalagi sekarang kan di Lombok udah ada sirkuitnya, terus banyak wisata-wisata baru-baru buka gitu. Mungkin aja 5-10 tahun ke depan di Lombok ini bakalan rame banget. Terus perputaran uang di Lombok juga makin gede, tapi ya itu bener-bener harapan aku dan semua orang di Lombok gitu loh. Perputaran uang di Lombok itu makin gede supaya itu kesejahteraan masyarakat di Lomboknya itu makin tinggi gitu loh. Jadi buat kalian nih yang orang Lombok asli, coba kalian cerita di kolom komentar apa yang kalian rasain selama tinggal di Lombok. Kalau aku pribadi sih, itu 3 hal yang aku rasain selama aku tinggal di Lombok 25 tahun. Yang pertama, itu Lombok jarang banget macet. Yang kedua, makanan di Lombok itu murah-murah. Dan yang ketiga, tempat liburan di Lombok itu banyak banget. Nah, buat kalian yang orang Lombok asli, coba kalian cerita di kolom komentar pengalaman kalian selama tinggal di Lombok. Dan buat kalian nih, yang orang luar Lombok, coba deh kalian cerita di kolom komentar pengalaman kalian waktu liburan ke Lombok. Aku pengen tahu nih, pengalaman orang luar Lombok waktu liburan ke Lombok itu kayak gimana. Coba kalian cerita di kolom komentarnya. Segitu aja nih ceritaku kali ini tentang pengalamanku tinggal di Lombok selama 25 tahun. Mungkin aku ngerasa kayaknya aku ngomongnya kecepetan ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita belajar juga, aku juga masih belajar untuk bisa ngomong di depan kamera lagi, bisa santai ngomong-ngomong sama kalian di depan kamera kayak gini. Next, aku mau buat konten di luar lagi. Coba kalian tulis di kolom komentar nih, kira-kira kemana nih tempat di Lombok yang harus aku datengin. Segitu aja video YouTubeku kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oke, see you guys. Dah!